Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini Bang Regar akan mengadakan napak tilas ya. Napak tilas mengenang kembali kesuksesan atau sejarahnya pedangdut terkenal kita Imam S. Arifin yang baru saja meninggal dunia tanggal 17 kemarin ya, 17 Desember 2021. Dan kebetulan juga saat ini saya bersama rekan-rekan beliau yang masa kecilnya dulu lagi susahnya maksudnya susah dalam rangka tetap melaksanakan kegiatan seni musik, yaitu dalam rangka mengembangkan musik dengan cara ngamen ya Pak ya. Ngamen dari mana Pak itu? Pokoknya dari Kalianget itu. Dari desa ke desa ya. Iya, desa ke desa, dengan jalan kaki itu. Jalan kaki. Di sini kita coba melihat sejarah yang pastinya dari rekannya waktu kecil, yaitu bersama Pak siapa Pak? Pak Opik dengan Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Baik, ini kita langsung aja kepada Pak Opik ya. Ini dengan Pak siapa Pak? Pak Ibrahim. Nama lengkap Pak siapa Pak? Pak Taufik. Bapak aslinya? Pak Taufik. Pak Ibrahim yang mana? Ya, ini. Oh, Pak Ibrahim yang ini Pak Taufik. Ini rekan-rekannya beliau Imam S. Arifin saat masih kecil dulu ya. Iya. Masih muda, dan beliau ternyata dulu di sini itu adalah penyanyi terkenal di daerah Madura, Sumeneb ini penyanyi terkenal, dan ternyata beliau itu juga pernah ngamen. Iya Pak ya? Iya, pernah ngamen. Lagi susah-susahnya ngamen. Boleh mungkin kita minta keterangan sedikit dari Pak siapa tadi Pak? Pak Taufik mengenai sejarah dari Imam S. Arifin yang sama-sama kita sudah tahu kebesaran dan kehebatan beliau dalam musisi dangdut, dan ternyata teman-temannya adalah masih ada di sini. Kita minta sedikit sejarahnya Pak. Bisa Bapak ceritakan? Kalau sejarahnya Imam itu awal mulanya memang dengan saya. Awal mulanya dengan saya ngamen bersama saya. Lantas saya itu main orkes, membentuk orkes, sudah ngamen membentuk orkes namanya Raseta. Sudah Raseta itu buyar, lantas saya dengan Imam lari ke BS, lari ke Bunga Sumekar, Sumeneb. Nah, sudah itu berjalan di BS itu berapa tahun, lantas Imam pindah ke Al-Badar Mahajaya karena istrinya ada di Mahajaya. Di Al-Badar Mahajaya dia langsung hijrah ke Jakarta bersama istrinya. Nah, awal mulanya memang saya temannya. Memang temannya sama saya itu dulu. Sama Ibrahim juga ngamen, sama Ibrahim ya. Ini. Pak Ibrahim juga pernah ngamen dulu. Saya kalau tahun baru Mas, tahun baru sering ke Surabaya ngamen sama Bang Imam. Sampai pernah jadi masalah. Karena apa? Maghrib Imam itu ngamen sama saya di warung. Sampai sama orang warungnya itu diusir. Maghrib itu ngamen sama Bang Imam itu. Kono lu, ini warung. Terus saya keluar sama itu ngamen lagi sampai tahu-tahu sampai nyampe ke rumahnya, nggak tahu rumahnya teman saya itu orang Kalianget tapi ada di Pesapen Lor, Surabaya. Nah, terus ditampung sama teman saya. Ini bikin malu aja orang Kalianget. Masuk di sini masuk. Ternyata sampai dikasih makan, suruh mandi, keluar lagi sampai ke Palembung. Jalan dari Pesapen Lor itu sampai ke Palembung. Jalan ke Palembung, ngamen lagi malam itu, ngamen di komplek-komplek, di BR, di Jarak itu, ngamen sama Imam. Sudah habis itu sampai saya itu malam habisan uang Mas, untuk ongkos ke Kalianget. Kita itu diikat Mas sama Imam itu, takut ada yang
ambil Apa itu? gitarnya. Gitarnya. Iya, tidur di jembatan itu. Gitu. Hati-hati mam gitarnya, takut ada yang ambil gitu. Tahu-tahu sampai pagi pulang ke Kaliangat. Ya gitu ceritanya. Dia tiap malam mas, dulu masih bujang itu tidurnya Di rumah Bapak ya. Ya, Di rumah saya. di mana, desa mana? Di Kaliangat. Iya. Nah, kalau imam itu datang, bang imam itu datang, itu sudah terkenal datangnya. Kalau datang di Jakarta, pasti dia datang ke sini. Pasti ke rumahnya ini. Pasti ke rumahnya saya. Saya Waktu sudah terkenal berarti. Terkenal Iya, sudah sudah terkenal. berapa lagu sudah itu. Ya sudah terkenal, saya sampai diajak sama bang imam, masih punya mobil putih apa Wil? Besok ikut saya. Mana mam? Ayo show nih Lembong. Mam saya nggak bisa. Saya orkesnya. Saya Orkes nggak Wika. Saya orkesnya. Oh, Bapak orkesnya. Iya. Lantas mau nyanyi itu ambruk panggungnya. Oh iya. Iya. Saya nggak bisa mam, soalnya besok saya dinas. Kan saya masih kerja mas di PT Garam. Kerja di mana waktu itu, PT Pak? Garam. Oh, PT Garam di Iya di sini kalian. Kaliangat. Saya kerja mam, terikat sama kerjaan mam. Ini apa? Soalnya saya itu malu, katanya orang Madura togus ya. Saya malu kalau nggak sama kamu, nanti mobil saya taruh di jauhnya, sama saya naik becak ke Lombok. Takut dikawal si PM ini, malu katanya itu orangnya itu. Malu orangnya Mas. Malah dikawal. Kalau Itulah dikawal kan pasti Iya. dikawal. itu Soalnya rendahnya hatinya ya. iya, Rendah hati. hatinya, rendah itu nggak mau Beda. patah juga. Heeh. Ayo kamu naik becak sama saya. Sudah lama saya tuh dinas mam. Saya besok masuk kerja. Tahu-tahu ada kabar besoknya imam ke rumah lagi. Apa mam? Untung kamu gak ikut ambruk yang namanya 5 orang meninggal. Oh, Enggak, masa 5 orang. Itu ada orang lenteng, ada orang pokoknya yang dikena ambruknya itu di bawah Panggungnya mas. panggungnya. Ambruk. itu kok bisa ambruk gimana? Kurang Nggak, tahu. ya mungkin Apa kurang tahu ya. banyak yang naik Yang naik mungkin terlalu full. kena senangnya dengan Iya, suaranya karena imam? imam. Apa mungkin ada unsur kesengajaan? Tidak tahu. Mungkin kesengajaan nggak mungkin itu kena panggung kurang kuat. Bisa. Banyak penggemar imam naik ke panggung, akhirnya ambruk, mungkin gitu ya. Itu enggak, saya main berapa kali itu ya. Oh, Saya Bapak waktu itu main juga. main di Wika, punya itu kan orkesnya Wika. Oh, itu orkes Wika, main imam yang nyanyi saat Ya itu. imam yang nyanyi dari Zaman Nana. Jakarta. Zamannya Nana itu. Zaman Nana. Tapi sebelum itu saya main show waktu orkesnya sendiri ya, orkes Raseta pertama. Itu main di Polo Talango itu, tapi di desa apa Cabio, itu ambruk panggung. Oh, itu ambruk juga. Ambruk juga panggungnya. Lantas saya main di Teratai keundangan sama imam saya yang diundang. Orkes Teratai dulu ada di Sumenep. Lantas main sama imam itu ambruk lagi. Duh. Nggak tahu ada apa ini. Mungkin karena apa banyak penggemarnya naik ke panggung nggak? Nggak, waktu itu nggak ada. Mungkin mas. Ada. Punya imam. Ilmunya. Ada ilmu itu. Ilmunya Lantas itu. main itu di Teratai, lantas saya masuk BS sama imam itu masuk BS. Masih belum punya istri. Waktu masuk BS belum Masuk punya BS istri. ya kan, main BS di Salopeng, tempat hiburan. Salopeng itu ada. Maaf tadi agak saya potong sedikit. Tadi kan waktu nyanyi yang ambruk panggung udah sama Nana. Oh iya, yang di Lombong. Itu Oh, yang di Lombong. Jadi Yang di Lombong. ini cerita mundur berarti. Iya, cerita mundur. Cerita mundur Cerita waktu sama pertamanya Bapak saya. belum sama Nana. Iya. Belum Itu sama sama kawin. Nana. Nana yang mana ini, yang istri pertama atau yang kedua? Kedua Nana Mardiana. Oh, Nana Mardiana yang ke istri kedua. Nah, yuk. Jadi sejarah kita ini masih belum lengkap dari awal. Coba kita ceritakan dari awal ya. Nah. Karena kita coba cerita dari awal dulu sejarahnya, kita flash balik ke belakang. Masalah sejarahnya imam ini pertama sekali dia ada ngamen. Ya. Setelah ngamen Membentuk orkes. Orkes apa Sudah namanya? Orkes Raseta namanya. di Sumenep. Iya, di Kaliangat. Di Kaliangat ya. Lantas itu main di
di Talango. Desanya Desa Capio. Desa Cepio. Itu sedangkan saya main gitar ambruk itu panggung. Oh, ambruk panggung. Nah, Iya. sudah itu buyar Raseta ya. Saya dengan imam memang begini terus di keundangan ke Kelana Mekasan. Lantas saya diundang teratai. Ikut masuk grup teratai gitu. Diundang, iya, maksudnya diundang biasa, bukan main tetap. Oh iya. Diundang saya dengan imam. Sebagai pemain, Bapak itu waktu sebagai pemain apa? Pemain gitar bass. Apa bass? Iya, gitar Imamnya bass. sebagai Imam apa? penyanyi. Oh, penyanyinya. Sekaligus kalau ada gitar kosong retem itu pegang. Oh iya. Lantas main di teratai di daerah Keles itu ya. Waktu penyanyinya itu Yati udah meninggal. Lantas itu ambruk lagi. Ambruk lagi. Oh iya. Iya kan? Sudah ambruk lagi. Lantas udah berhenti. Main keundangan langsung ditarik dengan orkes BS Bunga Sumekar. Saya dengan imam juga. Iya. Di mana itu BS itu? Di Sumenep. Oh, Sumenep. Ditarik untuk masuk BS, masuk. Lantas main di Salopeng, tempat biasanya kalau Madura nih Sumenep waktu hari ketupat. Iya kan? Itu ambruk lagi panggungnya. Ambruk terus panggungnya. Iya. Ambruk, sudah itu main tetap di BS. Lantas imam itu kawin dengan Rus. Siapa namanya Rus? Asli namanya? Rus enggak tahu, pokoknya Rus namanya. Oh itu. iya. Orang mana itu Rus? Orang Situbondo. Oh, Situbondo. Cuma ada di sini. Tinggal di sini. Lantas ya? itu Rus itu pemainnya Al-Badar. Lantas imam sudah punya istri itu ikut Al-Badar. Iya. Nah, ikut Al-Badar hijrah ke Jakarta. Terus tadi yang manggung di sama Bapak tadi yang itu sudah punya istri. Oh, sudah punya istri. Sudah Nana sudah. Oh, itu. berarti udah mundur tadi ya. Iya. Dia kembali Saya tetap teruskan. saya punya orkes juga di sini di Kalianget Wika. Bosnya Wiono itu almarhum. Wika itu apa, Pak? Singkatan enggak? Singkatan Wiono Ika. Oh, Wiono Ika. Namanya ya. orangnya. Oh iya. Lantas main katanya seni bagian seni Sumenep itu mengundang imam untuk nyanyi di Lombong. Nah, sudah mau nyanyi lagu, ayo Pik, mau bawa lagu apa terserah mam, katanya saya. Nggak nyanyi, cuma pengumuman baiklah saya akan membawakan sebuah lagu. Ambruk itu panggung. Berarti imam itu nggak sendiri berarti ya? Iya. Ada temennya banyak mungkin. Iya. Sehingga berat sekali dia. Panggung itu ambruk hingga korban jiwa itu 5-4, Anda tahu pokoknya. 5 itu 5. Saya tidak tahu. Iya. Nah, lantas balik lagi ke Jakarta. Nggak ada wis kabarnya nggak masuk tahanan katanya. Nggak tahu saya. Wis gitu cuma. Kalau di Madura ceritanya ini memang aslinya saya. Oh iya. Jadi waktu masih kecil Bapak pernah kumpul dengan imam nggak waktu masih kecilnya? Iya, kumpul. Iya. Main ngadu layang-layang. Oh gitu ya. Di mana ngadu layang-layang? Di Tambangan sana orang saya. Tapi bukan itu sini. sudah ngamen waktu itu. Enggak, masih Belum. kecil. Oh, masih kecil. Masih kecil. Iya. Jadi senangnya main layang-layang dan Iya, layang-layang ngadu layang-layang itu. Lucunya imam waktu kecil kira-kira apa Bapak yang ingat sekarang? Oh, lucunya imam. Kalau lucunya itu kalau makan. Kalau makan itu ada anuan dari bos itu ya. Suguhan. Itu nggak mau. Tapi kalau sudah ngambil semua itu langsung dibawa dengan tempatnya lagi piring, dibawa dengan piringnya dimakan sendiri itu. Gitu ya. Jadi dia ngambil yang terakhir dan dihabiskan. Dihabiskan langsung dibawa lari. Jadi yang lain itu nggak ada sudah. itu lucu waktu itu. kecilnya ya. Iya. Itu waktu umur berapa kira-kira? Waktu saya umur berapa ya? Kurang lebih dari 30-an mungkin. Oh gitu ya. Pemain Jadi sudah pemain orkes ya. Sudah pemain orkes. Tadi kembali ke ini manggung yang setelah jadi istri pertamanya itu adalah penyanyi juga. Penyanyi Al-Badar Mahajaya. Al-Badar. Iya. Jadi dengan sama-sama penyanyi itu mereka saling kenal. Iya, Akhirnya menikah sampai udah punya anak berapa baru hijrah ke Jakarta? Dua. Punya anak 2. Itu yang punya anak itu waktu di Jakarta sudah. Oh, di Jakarta sudah punya anak. Iya. Jadi ke Jakartanya belum punya anak. Belum punya anak masih. Dan sudah menikah dengan Rus. Menikah dengan Rus. Oh, belum Cuma punya anak. masih. Tapi
Terusnya masih di Surabaya di Di Jakarta. Udah di Jakarta. Iya, ikut. Oh, juga. jadi di Jakarta tinggal di tempat siapa dia? Bang Sahar. Oh, Bang Sahar ya. Iya, itu sama Bang Sahar. Bang Sahar juga orang Kaliangat juga. Iya, orang Kaliangat aslinya ini. Kaliangat. Jadi Bang Sahar yang Yang membawa imam. Iya. Iya. ke Kan Bang Sahar itu banyak temannya, terutama artis-artis itu seperti Megise. Iya kan, Leo Waldi. Juga Hamdan itu datang itu. Waktu lomba katanya ini ya, katanya adiknya. Lombanya di Ancol. Lagu wajibnya Termiskin di Dunia. Ternyata imam nomor 1. Nah, akhirnya imam itu diajak iya, tapi diminta siapa itu Bang Sahar, katanya Lewaldi, katanya Megiset itu punaan saya. Punaan saya. Lantas itu mengorbitkan lagu itu, yang lagu pertama itu Pengadilan Cinta yang pertama. Oh, jadi lagu pertama kok saya lihat dengar di media itu adalah lagu Jandaku. Jandaku itu sudah keluar, sudah putus sama Rus sudah itu. Oh, itu jadi Jandaku itu sudah putus sama Rus. Iya. Istri pertamanya. Istri pertamanya. Anaknya 2. Iya, anaknya 2. Terus Karena kan ada kata-kata dititipkan anaknya. oh. Jadi pada saat lagu pertamanya yang muncul lagu apa Pak? Pengadilan Cinta. Berarti lagu Pengadilan Cinta bukan lagu Jandaku ya. Bukan, Seperti di Pengadilan media-media Cinta. itu adalah Jandaku. Iya. Jadi terkenalnya dia dengan lagu Pengadilan Cinta dan setelah lomba ya. Iya. Lomba di Ancol ya. Iya. Jadi Pengadilan Cinta ternyata Bapak bisa menyanyikan lagu Pengadilan Cinta kira-kira. Yang tadi itu saja. Coba Bapak nyanyikan ya, kita dengar juga ya. Rekan-rekan kita dengar dulu ya. Rekan. Untuk apa kau bersumpah bila mengotori bibirmu? Seandainya dunia ini ada pengadilan cinta, hanya engkau yang akan kutuntut atas perbuatanmu pada diriku, atas kemunafikanmu pada cintaku. Untuk apa kau bersumpah bila mengotori bibirmu? La 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 la. Dulu kau sirami dengan segelas madu agar tumbuh benih cinta di hatiku. Tapi kali ini racun yang kau berikan, kau tancapkan duri cinta di dadaku. Sungguh tiada ku sangka suara hatimu lain dengan bibirmu. Untuk apa kau bersumpah bila mengotori bibirmu? Oh, jadi itu lagunya pertamanya Imam Syarifin. lagu itu. Jadi yang informasi-informasi yang katanya pertama lagu Jandaku adalah tidak benar. Tidak benar itu. Jadi yang pertama adalah Pengadilan Cinta Itu ciptaan Lewaldi itu. Lewaldi. Dan saat itu memang beliau masih bersama istri pertamanya, Iya, Ros. iya. Jadi Bapak memang kenal istri pertamanya ya. Tahu. Nah, jadi kan banyak orang di media tidak banyak tahu katanya istrinya Imam yang pertama, padahal orang jelas-jelas orang Sumeneb, tinggalnya di Iya, Kaliangat. di Kaliangat. Kaliangat ya, Jalan jadi Gresik jelas. Putih Barat. Jadi kemarin juga saya udah ketemu dengan mertua angkatnya, bapak angkatnya Ros, yang di tempat beliaulah imam menghapuskan napas yang terakhir. Iya. Jadi di rumahnya beliau Pak itu yang bapak mertua angkatnya beliau beliau meninggalnya di sana. Karena waktu kecil juga beliau sering di sana.
Jadi yang katanya jandaku itu adalah setelah beliau berpisah dengan Rose, istri yang pertama. Iya. Setelah punya anak berapa itu waktu itu? Anak dua. Iya. Jadi perempuan. disitulah baru muncul lagu Jandaku. Iya. Mungkin Bapak bisa nyanyikan lagu Jandaku juga. Gimana ya? Coba. Memang kita coba. Ini kita dalam rangka mengenang sejarahnya Imam S. Arifin. Istri yang ku ceraikanlah menangis di tengah hari, menyesal tiada berguna, tak akan ku kembali lagi. Karena sakit hati tak tahan aku menunggu, karena sakit hati tak tahan aku menunggu. Ku nasihat di kau selalu agar jangan lekas cemburu. Ku nasihat di kau selalu agar jangan lekas cemburu. Tanah yang ada padamu jangan kau sia-siakan. Tanah yang ada padaku selalu memanggil namamu. Biarpun kau pandang jemu, asal anakku dijagakan. Dengarlah wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Dengarlah wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Usah kau merana selalu, berdosa dikala tak kawin. Oh, oh, oh. Usah kau merana selalu, berdosa dikala
Saya sampai merinding dengar suara Bapak juga. Ternyata bagus sekali. Suara Bapak siapa tadi namanya, Pak? Taufik. Pak Taufik. Petugas parkir Pasar Anom. Jadi sekarang Pak Taufik jadi sebagai pemain musik, jadi sebagai petugas parkir Pasar Anom. Iya. Pasar Anom di mana itu, Pak? Di Sumeneb. Di Sumeneb. Jadi kalau mau pengen ketemu dengan Pak Taufik ya, ini bisa jalan-jalan ke Pasar Anom di Sumeneb. Di parkir. Parkir Pasar Anom Sumeneb. Jadi sebutan tahu, semua tahu namanya Bapak siapa di sana? OP. Pak Opik. Iya. Padahal namanya Taufik dipanggil Opik. Memang Tapi orang Madura seperti gitu, harus disingkat namanya. Iya. Taufik jadi Opik. Jadi ada dua tapi man. ada dua ya, Pak. Udah dua. Banyak sana itu namanya OP. Tapi OP Kaliangat. Kaliangat. Opik, itu jadi rekan-rekan nanti kalau ke sana mengingatkan masa lalunya Mas Imam sebagai pengamen jalanan ya, itu ketemu dengan Mas Opik Kaliangat di Pasar Anom Sumeneb. Iya, Pak ya. Terus sampai sekarang masih akses nggak nyanyinya Bapak? Sudah berhenti tahun 2002. 2002. Tapi saya dengar Bapak masih sering di kafe ya? Iya, sering ke kafe. Tapi nyanyi untuk hiburan ya? Hiburan, masih sering nyanyikan lagu-lagu Imam kah? Iya, sering. Lagu apa lagi Iya, kira-kira? lagu itu, lagu Jandaku, Bekas Pacar itu. Bekas Pacar juga masih ingat lagu-lagunya? Iya. Masih ingat Bekas Pacar? Iya. Gimana rekan-rekan? Bisa kita minta mendengarkan lagunya lagi kira-kira nggak ya? Bekas Pacar gimana, bisa Pak? Bisa. Coba ya. Lupa udah apa ya? Bekas Pacar. Aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang, sama juga seperti dirimu. Tapi mengapa, dirimu selalu memandang sebagai musuh? Meninggal diriku, aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang, sama juga seperti dirimu. Kalau sudah tak cinta, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Janganlah kau katakan pada semua orang. Tidakkah kau sadari, biar jelek begini, tetapi aku juga bekas pacarmu juga, yang pernah mencintai, yang pernah kau sayangi. Biar sudah benci, cukup di dalam hati. Ya, itu lagunya Imam S. Arifin ya. Ciptaan siapa itu? Ciptanya Imam sendiri. Iya. Oh iya. Jadi Bekas Pacar ya. Ini saat lagu Bekas Pacar ini setelah cerai sama ini apa belum? Iya, mungkin sudah cerai sama anu itu. Sama Terus. Oh iya. Tadi kisah kesan-kesannya Bapak setelah Imam S. Arifin itu ngetren atau terkenal, apa kira-kira? Kalau Imam itu sudah terkenal, bangga. Bangga ya. Bangga, seluruh teman-teman Imam itu bangga. Sebab itu merupakan duta besar Jawa Timur.
Imam S. Arifin itu duta besar Jawa Timur, khususnya di Kaliangat. Tapi keseluruhannya seluruh Jawa Timur itu bangga. Madura itu bangga punya Imam S. Arifin. Oh, jadi memang Imam S. Arifin itu memang asli dari Madura. Kaliangat. Madura, ya. Ya. Jadi banggalah kita sebagai warga, apalagi Bapak sebagai teman pengamennya ya. Saya ini sekarang sudah, kalau imam sudah meninggal kayak ini, rasa kangen sama imam itu pasti teringat. Waktu masih gembelnya sama saya, selalu ingat sama imam. Apa kenangan yang Bapak sangat sulit untuk melupakan dengan imam? Ya, tapi ya kalau imam pulang ini ke Madura pasti ditanyakan ke rumahnya saya. Antara Mas Upi, Kabang Upi punya ke rumahnya saya. Tiap itu pulang dari Jakarta. Itu senangnya sama imam itu. Kalau sama teman-teman itu semua main semua. Tapi apalagi kalau sudah pulang ke sini keluar dari penjara itu, ini main ke teman-temannya yang lama-lama itu. Ingat. Mungkin katanya, menurut saya itu mungkin, tapi tidak tahu. Itu memang sudah pertanda. Iya kan? Kan jarang pulang ke Madura. Oh, selama ini jarang pulang ke Madura. Pulang. Ya selama itu kan ada di penjara. Itu 32 tahun ada di Jakarta imam itu. 11 tahun ada di penjara. Jadi waktu dia tidak di penjara ada berapa kali kira-kira pulang ke? Sering ke sini. Sering. Kalau hari ketupat itu pasti show-nya di Lombok. Hari ketupat mulai dulunya susunya di Lombok. Iya. Apa yang dia berikan kepada Bapak pada saat dia pulang yang Bapak sulit untuk melupakannya? Iya, kalau masalah ini beliin rokok itu senang sama saya. Beliin rokok, Pek. Beliin rokok. Sering ngasih uang itu. Nggak tahu, cuma kalau saya dikasih tahu, katanya itu tukang becak dikasih. Oh, jadi kalau dia pulang ke sini tukang becak juga dapat? Iya, itu dikasih sama itu. Saya juga sering kok. Bapak juga sering dapat? Iya. Iya.